Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kas dan rekening giro Bank Indonesia. Dengan saya sendiri, Arlivia Putri Andini, dengan NIM 191010212119, dan teman saya Khalifa dengan NIM 191010211025 akan menjelaskan tentang kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Oleh karena itu, agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukaan deposito, pembayaran deposito, dan sebagainya. 2. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 3. Penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Akuntansi kas akan berkaitan dengan transaksi tersebut. Pencatatannya sebesar yang diterima atau yang dibayarkan. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo kredit sebab akan mengganggu likuiditas. Saldo yang dibolehkan minimum sebesar Rp0. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Pencatatan petty cash ini ada 2 sistem, yaitu 1. Sistem dana tetap adalah transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemaksa dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. 2. Sistem dana berfluktuasi, yaitu dalam sistem ini, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya utang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro Bank Indonesia merupakan penyediaan likuiditas. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Mutasi giro Bank Indonesia semakin sering dilakukan semakin banyak transaksi antara bank atau antar cabang. Namun demikian, pada setiap hari, saldo harus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum. Giro wajib minimum Bank Indonesia adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bank untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Kriteria pemenuhan giro wajib minimum GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah sebesar 5%
wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah OPK dalam rupiah yang dimiliki. Selain memenuhi kriteria 1, maka bagi A, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. B, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. C, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. D, bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud poin A, B, dan C. Selanjutnya yang D, bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud poin A, B, dan C. Bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu, maka masih perlu ditambah presentasi tambahan GWM terkait dengan posisi loan to deposit ratio suatu bank dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, LDR bank yang berada di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%. Yang kedua, LDR yang mencapai 75 sampai 90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%. Yang ketiga, LDR yang mencapai 60 sampai 75% dikenakan tambahan sebesar 2%. Yang keempat, LDR 50 sampai 60% akan dikenakan tambahan 30%. Yang kelima, LDR 40 sampai 50% dikenakan tambahan 4%. Yang terakhir, LDR kurang dari 40% akan dikenakan tambahan 5%. Slide berikutnya, tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Bank wajib memelihara GWM secara harian. Kewajiban pemeliharaan GWM dan pemenuhan presentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam suatu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Adapun presentase GWM bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK bank sebagai berikut. Yang pertama, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar presentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya. Yang kedua, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah presentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Yang ketiga, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar presentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Yang terakhir, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar presentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Jasa giro Bank Indonesia. Presentase jasa giro. Presentase jasa giro sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 6/15/PPI/2004 tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Bank Indonesia nomor
7/49/PBI/2005. Bank Indonesia memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah. Yang B, presentase jasa giro tersebut dalam huruf A merupakan tingkat bunga efektif tahunan yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360. Nomor 2, perhitungan jasa giro. A. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada rekening giro rupiah bank oleh Bank Indonesia dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama. Yang kedua, tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Yang ketiga, tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama. Yang keempat, tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Yang B, dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh Bank Indonesia jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Yang C, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan Bank Indonesia dapat langsung mengkredit atau mendebit rekening giro bank yang bersangkutan. Selanjutnya, sanksi pelanggaran GWM yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pendebitan rekening giro bank. Sebagai akibat pembebanan, sanksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. Yang kedua, dalam hal tanggal-tanggal untuk pendebitan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan mengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.